Selamat datang di channel Aryati Education. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Dengan saya Ti Aryati di channel Aryati Education, the best solution of study. Baik, pada video kali ini saya akan membahas pembelajaran untuk kelas 4. Pembelajaran sekarang kan menggunakan tematik ya teman-teman. Tapi dalam video kali ini yang akan saya bahas yaitu pembelajaran mengenai IPA-nya saja. Pembelajaran IPA untuk kelas 4, yaitu yang pertama ada bunyi dan indera pendengaran. Yuk untuk pembahasannya langsung saja saksikan videonya, jangan di skip. Bunyi dan indera pendengaran. Kalian bisa mendengar suara saya di sini kan melalui video? Atau kalian menonton video ini di perjalanan? Sambil menunggu macet misalnya? Karena banyak sekali kendaraan yang melaju hingga telinga kalian menjadi bising. Nah, segala sesuatu yang didengar melalui telinga itu disebut dengan bunyi. Bunyi ini dihasilkan dari benda yang bergetar. Contohnya apa saja ya? Contohnya, suara kendaraan yang sedang melaju, atau suara gitar yang dipetik, dan suara televisi, atau radio, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi yang pertama itu bunyi merambat melalui udara. Contohnya, ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, maka orang lain tersebut bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Di sini terjadi rambatan antara suara dengan udara sehingga suara yang kita ucapkan bisa didengar oleh orang lain. Lalu yang kedua, bunyi merambat melalui zat padat. Contohnya kendaraan yang sedang melaju. Misalnya bunyi kereta yang sedang melaju di rel kereta. Mengeluarkan suara kan? Mengeluarkan bunyi sehingga bisa didengar oleh telinga. Lalu yang ketiga ada bunyi merambat melalui zat cair. Contohnya yaitu lumba-lumba yang mengeluarkan suara ultrasonik untuk menentukan arahnya ketika sedang berenang. Di sini ada juga bunyi yang dapat diserap. Bunyi yang dapat diserap ini terjadi apabila mengenai permukaan yang lunak. Contohnya seperti ketika berada di ruangan bioskop. Biasanya kan di ruangan bioskop itu seluruh dindingnya itu dilapisi lagi, lalu bawahnya menggunakan karpet. Nah, tujuannya supaya bunyi yang dikeluarkan itu bisa diserap di dalam ruangan tersebut, sehingga ruangan bioskop itu kedap suara. Lalu ada bunyi yang dipantulkan. Bunyi yang dipantulkan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada gema dan ada gaung. Nah, gema biasanya terjadi di daerah tebing. Ketika kita berada di puncak tebing, lalu kita berteriak, biasanya akan menggema suara kita. Nah, gema ini karena suara pantulnya jauh. Ketika kita sedang berada di tebing itu kan di atas, lalu di sekitar kita tersebut itu tidak ada penghalang lagi, sehingga suaranya menjadi bergema. Suara gema ini didengar setelah suara asli selesai. Sedangkan gaung yaitu bunyi pantul yang terdengar bersama dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi aslinya tersebut tidak jelas terdengarnya. Karena hal ini diakibatkan adanya penghalang gelombang seperti tembok misalnya, lalu jaraknya yang berdekatan, sehingga suaranya menjadi tidak jelas. Mari kita coba ya. Misalnya ketika
saya berbicara di sini lalu dihalangi oleh kertas yang berdekatan. Suaranya apakah terdengar dengan jelas? Coba, 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 coba. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi adanya penghalang membuat suara aslinya belum selesai lalu disusul lagi dengan suara pantulnya sehingga tidak jelas. Sedangkan kalau gema itu suara aslinya sudah selesai lalu ada suara pantul berikutnya. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi itu ada bunyi infrasonik, ada bunyi audiosonik, dan ada bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik ini memiliki frekuensi 20 getaran setiap detik dan hanya dapat didengar oleh sebagian hewan seperti jangkrik, ikan, dan lumba-lumba. Lalu yang kedua ada bunyi audiosonik. Memiliki frekuensi 20 hingga 20.000 getaran setiap detiknya. Bunyi ini bisa didengar oleh manusia, namun manusia lebih peka mendengar bunyi yang memiliki frekuensi 50 Hz sampai 10.000 Hz. Itu pun dibagi-bagi teman-teman. Yang 50 Hz per detik itu ketika kita bisik-bisik, biasanya terdengar 50 Hz per detiknya. Lalu ketika kita sedang berbicara normal itu sekitar 1000 Hz per detik, dan ketika kita sedang berteriak biasanya 10.000 Hz per detik. Lalu berikutnya ada bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 getaran setiap detiknya. Bisa didengar oleh beberapa hewan saja, seperti kelelawar, katak, tikus, dan paus. Nah, bunyi ini kan didengar melalui telinga. Apa saja sih struktur di dalam telinga manusia ini? Yang pertama, telinga luar. Telinga luar ini tersusun dari tulang rawan dan lubang untuk menyalurkan bunyi sepanjang 2,5 cm. Selain untuk menyalurkan bunyi, ternyata saluran kecil di telinga ini untuk menjaga udara supaya di dalam telinga itu tetap hangat dan lembab. Lalu di sepanjang saluran telinga ini terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menghalangi debu atau serangga yang masuk ke dalam telinga kita. Lalu masuk ke bagian telinga tengah. Di telinga tengah ini ada 3 teman-teman bagiannya. Yang pertama ada membran timpani atau biasa disebut dengan gendang telinga. Fungsinya yaitu untuk menerima getaran suara. Lalu yang kedua ada tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini terdiri dari tulang landasan atau incus, ada tulang martil atau malleus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Ketiga tulang ini fungsinya untuk mengkonsentrasi vibrasi atau getaran yang masuk. Dan yang ketiga ada saluran eustachius, berfungsi untuk menjaga tekanan udara luar dan udara dalam telinga, dan saluran ini menghubungkan telinga dengan paring. Nah, ini menyebabkan ketika kita sedang flu, telinga kita menjadi pendengarannya sedikit terganggu, misalnya mendengung seperti itu. Nah, hal ini karena adanya tulang yang berhubungan dari paring ke saluran eustachius seperti itu. Lalu berikutnya ada telinga dalam. Telinga dalam juga ada 3 bagiannya teman-teman. Yang pertama ada saluran gelung atau kanalis semis. Bagian ini berupa saluran setengah lingkaran yang berjumlah 3 buah. Terdapat pada tulang pelipis. Kanalis semisirkularis berfungsi sebagai reseptor gravitasi. Lalu yang kedua ada vestibulum. Terdiri atas sakula dan utricula, berupa kantong yang dilapisi sel rambut dan silia. Dalam sakula dan utricula terdapat cairan limpa. Dinding sakula dan utricula memiliki reseptor yang disebut makula. Ya. Lalu yang ketiga ada rumah siput atau koklea, bagian telinga yang berbentuk seperti rumah siput. Dalam koklea ini terdapat korti yang fungsinya menerima getaran suara. Nah, selanjutnya ada proses pendengaran. Sangat lumayan panjang ya teman-teman.
Yang pertama, getaran suara. Getaran suara ini masuk ke daun telinga, lalu masuk lagi ke saluran pendengaran, lalu ditangkap oleh membran timpani, lalu dari membran timpani itu melalui tulang martil, lalu melewati lagi tulang landasan, lalu melewati tulang sanggurdi, dan diterima oleh kortil, lalu diteruskan oleh lobus temporalis dan menghasilkan suara. Seperti itu proses pendengaran kita. Nah, di sini ada kelainan pada telinga. Contohnya ada tuli dan congek. Tuli dan telinga yang disebabkan tidak bisa mendengar. Biasanya tuli ini terjadi karena faktor genetik. Namun ada pula seseorang yang tuli ketika setelah dewasa loh teman-teman. Hal ini biasanya diakibatkan karena kebiasaan buruk yang dilakukan berulang-ulang hingga telinga kita menjadi kurang pendengarannya, bahkan tidak bisa mendengar. Contohnya yaitu ketika kita mendengarkan headset dengan volume yang sangat tinggi. Ketika itu diulang-ulang, itu tidak baik untuk kesehatan telinga kita. Lalu ada congek. Congek merupakan cairan yang keluar dari telinga, berbau dan kadang berwarna hitam. Congek biasanya disebabkan karena bakteri yang masuk ke dalam telinga lalu menginfeksi bagian telinga sehingga mengeluarkan cairan. Dari hasil infeksi yang ada di dalam telinga itu mengeluarkan cairan yang berbau seperti itu. Nah, untuk menghindari terjadinya kelainan telinga, maka penting untuk menjaga kesehatan telinga kita. Contohnya, kita harus membersihkan telinga secara berkala, lalu hindari kebiasaan buruk yang merusak pendengaran, dan mengkonsumsi makanan yang mengandung sen dan asam folat. Kurangi mengkonsumsi gula, garam, kafein, dan pemanis buatan secara berlebihan karena ini tidak baik bagi kesehatan. Lalu yang keempat, hindari lingkungan yang terlalu bising. Gunakan penyumbat telinga jika diperlukan. Seperti itu. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton. Kepada teman-teman Aryati Education semuanya, jangan lupa komen, share, dan subscribe ya. Setelah ini mau video apa lagi yang dibuat, silahkan komen di bawah. Terima kasih.